Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah belajar kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar kehidupan ekonomi negara ASEAN. Selain itu, kita juga akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Tentunya kita akan menggunakan berbagai komponen dalam belajar kali ini. Contohnya seperti apa? Menggunakan buku atau teks bacaan. Kalian masih ingat apa ide pokok? Nah, kali ini kita akan belajar kembali bagaimana menentukan ide pokok. Baik, Bu Mila akan tampilkan setelah ini dan media pembelajaran dari Bu Mila tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN, perkembangbiakan pada hewan, dan ide pokok pada teks bacaan. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama secara ovipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar. Pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan ovipar seperti ayam dan burung. Yang kedua, secara vivipar. Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar: yang pertama memiliki kelenjar susu, kedua memiliki daun telinga, dan ketiga tubuh dilindungi rambut. Contoh hewan vivipar seperti harimau, kelinci, anjing, dan kerbau. Yang ketiga, secara ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ciri-cirinya: pertama, tidak menyusui, tidak memiliki rahim. Setelah menetas, spesies akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar seperti hiu, kuda laut, dan platypus. Tahukah kalian hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara? Baik, kali ini kita akan belajar kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk pengusaha mancanegara ke Indonesia. Yang kedua, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini memiliki pendapatan per kapita paling tinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah negara yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja
adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, Laos juga memiliki mata pencaharian sebagai petani. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di ASEAN. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara lain. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini Thailand menjadi sektor pariwisata dengan penghasilan paling tinggi. Vietnam. Negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan seksama. Setelah kalian membaca teks tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Tuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf dengan tepat. Nah, itu tadi pembelajaran dari Bu Mila. Kita sudah mempelajari bagaimana sih kehidupan ekonomi negara ASEAN. Kita juga sudah belajar bagaimana hewan berkeliaran. Kita juga sudah belajar menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Nah, harapan Bu Mila melalui video pembelajaran ini kalian lebih mudah memahami materi yang Bu Mila sampaikan. Oke, sekian dari Bu Mila. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.